Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan walau di mana berada. Injil renungan hari ini 2 Julai 2026 bersamaan hari Kamis diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 hingga 8. Marilah kita hening seketika mempersiapkan diri untuk mendengar Injil Tuhan dan pewartaannya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawanyalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa sedemikian besar kepada manusia. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Melalui Injil yang kita dengar sebentar tadi, ada beberapa perkara yang ingin disampaikan. Pada zaman Yesus, sakit dan penyakit umumnya dikaitkan dengan dosa. Orang jatuh sakit dipandang sebagai akibat dosa yang dilakukannya. Maka itu sakit dan penyakit merupakan akibat dari dosa. Pengampunan merupakan solusi untuk penyembuhan dari penyakit. Namun, orang-orang zaman ini meyakini bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa manusia. Oleh karena itu, ketika Yesus berkata kepada seorang lumpuh bahwa dosanya sudah diampuni, ia dianggap telah menghujat Allah karena menganggap dirinya setara dengan Allah. Para ahli Taurat memang hanya menuduhkan hal itu dalam hati mereka. Namun Yesus mengetahuinya. Melalui peristiwa ini seharusnya mereka sudah menyadari bahwa Yesus pasti bukan manusia biasa. Sebab hanya Allah yang dapat mengetahui isi hati manusia. Menanggapi tuduhan diam-diam itu, Yesus selalu mengajukan pertanyaan kepada mereka. Manakah lebih mudah mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Saudara-saudari, kalau hanya sekadar berkata-kata saja, kedua-duanya sama mudah. Permasalahan di sini bukan sekadar berkata-kata, melainkan kesannya nampak secara nyata. Setelah perkataan itu diungkapkan. Di dalam hal ini, mengampuni dosa lebih mudah daripada menyuruh orang itu bangun dan berjalan. Sebab itu yang pertama, tidak memiliki bukti fisik yang kelihatan. Sementara yang kedua, hasilnya dapat disaksikan oleh semua orang secara langsung. Oleh karena itu, untuk menunjukkan bahwa ia
mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan orang sakit, Yesus lalu memerintahkan si lumpuh untuk bangun. Semua mata saat itu menyaksikan bahwa setelah Yesus berkata demikian, orang lumpuh itu seketika sembuh. Dia bangun, mengangkat tempat tidurnya, lalu berjalan pulang ke rumahnya. Peristiwa itu membuat orang-orang yang melihat menjadi takut dan memuliakan Allah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, pernahkah kita diminta oleh seseorang untuk mendoakan mereka? Dengan spontan, kita biasanya mengiyakan permintaan tersebut. Namun, apakah kita benar-benar mendoakannya dengan sungguh-sungguh? Atau pernahkah muncul dorongan dari dalam diri kita sendiri untuk mendoakan orang lain yang sedang sakit? Apakah kita berdoa hanya sebagai formality, sekadar memberikan dukungan moral bagi sesama mereka? Sekali lagi, melalui ayat tersebut, Yesus menunjukkan bahwa iman orang yang mendoakan sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi orang yang didoakan. Bahkan, Yesus menjawab lebih dari yang mereka harapkan, karena Tuhan mengetahui keperluan setiap orang. Tuhan melihat setiap orang yang berharap kepadanya. Tuhan memberkati. Amin.